Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Halo semua, pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu konsep penting dalam ekonomi mikro, yaitu biaya total jangka panjang. Topik ini penting untuk dipahami, terutama jika kita ingin mengetahui bagaimana perusahaan merencanakan produksi dalam waktu jangka panjang. Apa itu biaya total jangka panjang? Biaya total jangka panjang adalah seluruh biaya yang dikeluarkan perusahaan ketika semua faktor produksi bersifat variabel. Artinya, tidak ada input yang bersifat tetap. Jika dalam jangka pendek perusahaan tidak bisa mengubah kapasitas pabrik atau jumlah mesin secara cepat, dalam jangka panjang semua itu bisa diubah sesuai kebutuhan. Contoh sederhana, jika sebuah perusahaan ingin menggandakan produksi, dalam jangka pendek mereka mungkin hanya bisa menambah jam kerja karyawan. Tetapi dalam jangka panjang, perusahaan bisa membangun pabrik baru, membeli mesin tambahan, dan merekrut lebih banyak tenaga kerja tetap. Semua biaya yang timbul akibat penyesuaian penuh, inilah yang disebut biaya total jangka panjang. Ciri-ciri biaya total jangka panjang. 1. Semua input bersifat variabel. Tidak ada faktor produksi yang terkunci atau tidak bisa diubah. 2. Tidak ada biaya tetap. Berbeda dengan jangka pendek. Biaya seperti sewa pabrik, gaji pengawas, dan cicilan mesin semuanya dianggap bisa dinegosiasi atau dihentikan. 3. Fleksibilitas penuh dalam kapasitas produksi. Perusahaan bebas menentukan skala operasi, baik memperbesar atau memperkecil, sesuai kondisi pasar. Kurva biaya total jangka panjang. Kurva biaya total jangka panjang biasanya berbentuk U. Kenapa berbentuk U? Karena pada tahap awal produksi, perusahaan akan mengalami skala ekonomi, yaitu situasi di mana semakin banyak barang diproduksi, biaya rata-rata per unit menjadi semakin rendah. Hal ini terjadi karena efisiensi penggunaan sumber daya, pembelian bahan baku dalam jumlah besar, dan pembagian kerja yang lebih baik. Namun, setelah mencapai kapasitas tertentu, perusahaan akan menghadapi diseconomies of scale. Perbedaan dengan biaya total jangka pendek, mungkin ada yang bertanya, apa bedanya dengan biaya total jangka pendek? Bedanya terletak pada variabilitas input. Di jangka pendek, ada input yang tidak bisa diubah, sehingga selalu ada biaya tetap. Misalnya, perusahaan tetap harus membayar sewa gedung meskipun produksinya turun. Di jangka panjang, semua input bisa diubah. Jadi, biaya tetap tidak ada. Seluruh biaya menjadi variabel sesuai jumlah produksi. Contoh penerapan biaya total jangka panjang. Mari kita lihat contoh perusahaan sepatu. Awalnya, perusahaan hanya memiliki satu pabrik yang mampu memproduksi 10.000 pasang sepatu per bulan. Karena permintaan pasar meningkat, perusahaan berencana menaikkan produksi menjadi 50.000 pasang per bulan. Dalam jangka pendek, yang bisa dilakukan hanya menambah jam kerja karyawan atau memaksimalkan mesin yang ada. Tetapi dalam jangka panjang, perusahaan bisa membangun 2 pabrik tambahan, membeli mesin baru,
merekrut pekerja tambahan, dan mengatur ulang distribusi bahan baku. Semua biaya yang muncul dalam proses ekspansi ini masuk kategori biaya total jangka panjang. Mengapa konsep ini penting? Konsep biaya total jangka panjang penting karena membantu perusahaan merencanakan strategi investasi, menentukan skala produksi optimal, menghitung berapa biaya yang harus disiapkan jika ingin memperbesar kapasitas usaha. Demikian penjelasan singkat tentang biaya total jangka panjang. Semoga materi ini membantu Anda memahami bagaimana perusahaan mengambil keputusan produksi dalam jangka panjang dan mengelola biaya secara efisien. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa.